Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama mengikuti mata kuliah psikologi agama dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Konsep Jiwa dalam Islam. Langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan. Saya Anggun Erik Revianti akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian jiwa atau nafs. Jiwa di dalam Al-Quran disebut dengan nafs. Kata nafs sebenarnya memiliki dua makna. Makna yang pertama, nafs yang berarti nafsu. Ini dalam bahasa Indonesia, nafs berarti nafsu, syahwat yang menggoda manusia yang disebut dengan hawa nafsu, yaitu dorongan nafsu yang cenderung bersifat negatif. Sedangkan pengertian yang kedua, nafs yang berarti jiwa. Nafs dalam pengertian ini terdapat akal, hati, dan ruh. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian nafs menurut arti kedua, yaitu sebagai komponen batin dalam diri manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-nafs adalah jiwa dalam arti psikis berupa akal, hati, nafsu, dan roh. Keempat hal tersebut merupakan esensi dari dalam diri manusia. Nafs yang berarti dalam pengertian psikis inilah yang merupakan hakikat manusia yang membedakannya dari hewan dan makhluk lainnya. Nafs dalam arti ini menjadi jernih dan terang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan terhapuslah pengaruh-pengaruh syahwat dan sifat-sifat tercela. Nafs yang dikehendaki di sini adalah nafs yang berarti jiwa, bukan nafs yang berarti nafsu atau syahwat. Jadi yang dimaksud dengan jiwa berarti mencakup seluruh aspek dan dimensi psikis manusia yang terkandung di dalamnya segala kehidupan manusia dengan segala potensi serta sifat-sifatnya. Menurut Quraisy Shihab, secara umum dapat dikatakan bahwa nafs di dalam konteks pembicaraan tentang manusia menunjuk pada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dari keburukan. Oleh karena itu, sisi dalam manusia ini di dalam Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian yang lebih besar kepada pemeliharaan nafs. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kesempurnaan jiwa, yaitu dalam Quran surat Syam ayat 7 dan 8, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs mampu menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Di sini antara lain terlihat perbedaan pengertian dengan kata ini menurut Al-Quran dengan terminologi dari kaum sufi. Misalnya yang dikemukakan oleh Al-Qushairi dalam kitab yang berjudul Risalah, bahwa nafs dalam pengertian kaum sufi merupakan sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum sufi ini sama dengan penjelasan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa arti kata nafsu sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Hal ini tentu berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa nafs memiliki potensi positif dan negatif. Namun, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih besar daripada daya tarik kebaikannya. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia itu dituntut agar senantiasa memelihara kesucian nafs dan tidak mengotorinya. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Syam ayat 9 dan 10, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasyaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikannya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat dipahami bahwa nafs sebagai totalitas kemanusiaan dalam psikologi setara dengan istilah individualitas. Konsep nafs mengandung makna kedirian yang terdiri dari potensi ketakwaan dan potensi kekufuran. Namun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa potensi ketakwaan lebih mudah dikembangkan oleh manusia daripada potensi kekufurannya. Hanya pengaruh lingkungan yang lebih mendorong manusia untuk mengembangkan potensi kekufurannya. Itu saja materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Nafas sebagai sisi dalam manusia. Totalitas manusia juga bermakna bahwa manusia memiliki sisi luar dan sisi dalam. Hal ini sebagaimana telah diisyaratkan oleh Al-Quran bahwa nafas juga merupakan sisi dalam manusia. Sebagaimana tersirat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-10 yang artinya, sama saja bagi Tuhan siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang terus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Kata siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya itu merupakan isyarat bahwa manusia mempunyai sisi dalam dan sisi luar. Jika sisi luar dari manusia dapat dilihat dalam perbuatannya, namun sisi dalam manusia menurut Al-Quran sebagai penggerak tingkah laku manusia. Isyarat ini dapat dilihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada nafas mereka sendiri. Ayat tersebut mengisyaratkan nafsu itu berfungsi sebagai penggerak tingkah laku. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah nafas mereka. Jadi nafas bisa dioptimalkan fungsinya untuk menggerakkan tingkah laku manusia, melakukan perubahan-perubahan. Sebagai penggerak tingkah laku, tentu nafas mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Artinya tingkah laku yang digerakkannya bisa positif dan bisa juga negatif. Berkaitan dengan tingkah laku yang ditimbulkannya, maka nafas sebenarnya mempunyai kualitas. Kualitas nafas seseorang bisa meningkat dan bisa juga menurun, dan hal ini berkaitan erat dengan jaringan tabiat dan fitrah manusia. Kualitas nafas ini membentuk sistem pengendalian oleh individu-individu, sehingga ada orang yang kuat dan ada juga orang yang lemah dalam menghadapi godaan yang datang dari luar. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surah An-Naziat ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Fisik manusia, meski genetiknya sehat, tetapi proses kehamilan, kelahiran, dan lingkungan hidup selanjutnya juga mempengaruhi tingkat kesehatannya. Demikian juga tingkatan nafas. Meski pada dasarnya ia diciptakan Tuhan dalam keadaan sempurna, tetapi pemeliharaan dan pemupukannya akan melahirkan tingkatan nafas yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana manusia menjaganya dari hawa. Hawa adalah kecenderungan kepada syahwat, karena menuruti syahwat merupakan tingkah laku hewan. Dengan kata lain, manusia telah menyia-nyiakan potensi kemanusiaannya sama saja melecehkan tanda keistimewaannya. Saya Farah Oktadela akan menjelaskan tentang macam-macam tingkatan jiwa. Di dalam Al-Quran, jiwa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu jiwa bermartabat tinggi dan jiwa bermartabat rendah. Jiwa bermartabat tinggi ini dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan jiwa bermartabat rendah ini dimiliki oleh orang yang suka menentang perintah Allah dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti orang yang cenderung berperilaku menyimpang dari ajaran agama dan suka melakukan kekejian dan kemungkaran. Adapun beberapa macam tingkatan jiwa menurut perspektif tasawuf yang ditulis oleh Kharisuddin Aqib. Yang pertama adalah nafs al-amarah. Jiwa ini memiliki kecenderungan badaniyah yang berujung terhadap keinginan untuk mendapatkan kesenangan sesaat.
Jiwa ini lebih dekat dengan setan karena dapat merugikan orang lain. Sifat dari nafs al-amarah ini seperti kikir, berambisi dalam hal dunia, iri hati, dengki, susah menerima kebenaran, dan lain-lain. Yang kedua adalah nafs al-lawamah. Jiwa ini merupakan suatu kesadaran akan kebaikan dan keburukan. Juga jiwa ini mempunyai potensi untuk taat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam jiwa ini tidak semua sifat mempunyai hal buruk, melainkan ada kalanya yang bersifat baik, seperti iman kepada Allah, tetap Islam, dan penyerahan diri terhadap qada dan qadar Allah. Adapun sifat dari al-lawamah ini seperti suka mencela, suka mengikuti hawa nafsu, suka menipu, membanggakan diri sendiri, pamer, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nafs al-mulhimah. Jiwa ini berada di urutan ketiga dalam derajat kejiwaan manusia. Jiwa ini bersifat lembut sehingga melahirkan kesadaran yang mudah, juga menerima ilham berupa pengetahuan. Jiwa ini juga menimbulkan kesadaran berupa sifat tawadhu, qanaah, dan dermawan. Selain adanya sifat baik dalam jiwa ini, juga terdapat sifat buruk yang bersemayam dalam jiwa manusia, seperti binatang yang hanya memikirkan kesenangan semata. Contoh dari sifat jiwa ini adalah menerima apa adanya, dermawan, lapang dada, sabar, juga tahan dalam menjalani cobaan. Yang keempat adalah nafs al-mutmainnah. Jiwa ini adalah jiwa yang dibarengi oleh cahaya hati sehingga bersih dan jauh dari sifat-sifat tercela, serta stabil dalam menata keseimbangan zahir dan batin. Orang yang didominasi oleh jiwa ini akan mampu berkomunikasi secara zahir terhadap sesama manusia, juga secara batin mampu berkomunikasi dengan Allah. Lawan dari sifat terpuji dalam jiwa ini adalah sifat al-subu'iyah atau sifat binatang buas, seperti rakus, ambisius, dan menghalalkan segala cara untuk kepuasan nafsu berkuasa. Jiwa ini memiliki sifat terpuji, yaitu tidak kikir, pasrah atau tawakal, ibadah hanya kepada Allah, bersyukur, ridho, dan takut mengerjakan maksiat. Yang kelima adalah nafs al-mardiyah. Jiwa ini bersifat sangat lembut dan cenderung sangat suci, bersih, dan dekat kepada Allah. Jiwa ini muncul sebagai kesadaran agar rela menerima Allah sebagai Tuhan dan satu-satunya zat yang mampu yang berhak untuk disembah. Selanjutnya, jiwa ini juga ridho dalam hal beribadah kepada Allah, sehingga Allah pun ridho kepada orang yang mempunyai jiwa seperti ini. Selain sifat baik, juga bersemayam sifat buruk dalam jiwa ini, yang berupa sifat syaitoniyah, yaitu tabiat iblis seperti hasud, takabur, khianat, licik, dan munafik. Yang keenam adalah nafs al-kamilah. Jiwa ini memiliki kelembutan yang samar dalam diri manusia, yang tidak lain adalah kelembutan yang paling dalam pada diri manusia. Oleh karena itu, jiwa ini adalah jiwa paling bersih dari pengaruh sifat yang rendah. Jiwa ini memiliki istilah lain, yaitu ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hak al-yakin. Namun jiwa ini juga mempunyai beberapa sifat yang semestinya tidak ada dalam diri manusia, seperti takabur, ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah nafs ar-radiyah. Jiwa ini merupakan jiwa tertinggi bagi manusia secara realitas, yaitu jiwa ini merupakan wujud dalam dua alam, yaitu alam malaikat dan alam syaitan.
Pusat pengendalian jiwa ini berada pada seluruh tubuh manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cahayanya berupa cahaya ilahiyah yang bening tak berwarna. Jiwa ini memiliki sifat terpuji seperti mulia, dermawan, zuhud, ikhlas, warok, dan lain sebagainya. Tahapan takziyatun nafs atau penyucian jiwa menuju kesempurnaan. Seseorang juga membutuhkan penyucian jiwa, akan tetapi dalam melakukan penyucian jiwa terdapat beberapa tahapan. Sebab jiwa yang akan dibersihkan tidak serta-merta bisa langsung disucikan, melainkan harus melalui tahapan yang paling dasar agar proses penyucian jiwa bisa berjalan dengan sempurna. Adapun tahap-tahapan tazkiyatun nafs antara lain: yang pertama yaitu tahalli atau tahap pembersihan penyakit jiwa. Tahapan ini adalah tahap awal dalam proses penyucian jiwa, di mana ibarat tubuh atau suatu benda kotor, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membuang kotoran tersebut sebelum dibasuh dengan air, sehingga pembersihan yang dilakukan tidaklah sia-sia. Sama halnya dengan jiwa atau hati, sebab hati juga mempunyai beberapa penyakit atau kotoran yang menjadi penghalang antara dia dengan Tuhannya. Setelah jiwa selalu dalam kondisi suci, maka selanjutnya masuk pada upaya penyucian jiwa dalam arti batin. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu: pertama, berusaha mempersedikit makan. Yang kedua, menahan gejolak nafsu. Yang ketiga, menjaga lidah agar tidak terjerumus terhadap hal yang merusak diri sendiri maupun saudara muslim lainnya. Yang keempat, membersihkan gejolak nafsu amarah. Yang kelima, mensucikan dari sifat dendam. Keenam, membuang sifat dengki, hasad. Ketujuh, yang terakhir, mensucikan diri agar tidak cinta dunia. Sebab cinta dunia adalah pokok segala kemaksiatan, dan dengan dunia kita akan selalu berangan-angan tentang sesuatu yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari tahap penyucian jiwa yaitu tahalli atau tahap pengisian sifat terpuji. Setelah jiwa dibersihkan dari sifat tercela, maka selanjutnya masuk pada tahap pengisian beberapa sifat terpuji, antara lain: yang pertama, taubat, yang berarti kembali dari perkara yang dilarang syara kepada perkara yang dipuji oleh syara. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, al-roja atau hanya berharap kepada Allah. Kelima, zuhud dan wara'. Yang keenam, pengisian hati dengan niat ikhlas dan kebenaran. Ketujuh, muhasabah atau mawas diri. Yang kedelapan, tawakal. Tawakal adalah pasrah pada Allah dan menyerahkan diri dan semua persoalan yang dihadapi hanya kepada Allah. 9, atau yang terakhir, mahabbah atau cinta. Cinta merupakan sifat terpuji yang tertinggi di antara semua kebajikan orang yang mensucikan. Bahkan seorang sufi perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, bisa mencapai makrifat dengan cinta. Jika jiwa bersih dan jauh dari sifat kotor, lalu diisinya dengan sifat terpuji, maka jiwa itu akan terbentuk sifat ketuhanan berupa perilaku yang sesuai dengan tuntunan fitrah, di mana fitrah lain merupakan asal kejadian manusia yang murni dan telah mengakui keesaan Allah. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahim. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh jiwa dalam kepribadian manusia. Quraisy Shihab ketika menafsirkan Quran surat Al-Ra' ayat 13 menyinggung persoalan tentang prinsip perubahan.
Beliau menyebutkan bahwa suatu kaum tidak dapat berubah keadaan lahiriahnya sebelum mereka mengubah lebih dulu apa yang ada dalam wadah nafsnya, yaitu nilai-nilai atau cara berpikir, kemudian kemauan keras dan kemampuan. Nilai-nilai atau pandangan hidup dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, sosial, dan pendidikannya, atau ia merupakan akumulasi informasi yang membentuk cara berpikir seseorang. Quraisy Shihab mensyaratkan 3 syarat perubahan. Yang pertama, kejelasan dan keluhuran nilai-nilai seseorang yang membentuk cara berpikirnya. Yang kedua, kemauan yang keras atau tekad yang kuat untuk berubah. Yang ketiga, kemampuan fisik maupun non-fisik atau pemahaman tentang logika kerja. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh jiwa dalam kepribadian manusia terjadi dengan cara integrasi antar dimensi-dimensi psikis yang telah diuraikan, sehingga saat dengan yang lain saling mempengaruhi. Untuk kepribadian yang terlahir dari adanya integrasi antar dimensi-dimensi psikis dapat dibagi menjadi 3 macam kepribadian. Yang pertama, kepribadian amarah, yang kedua kepribadian lawamah, dan yang ketiga kepribadian mutamamah. Yang pertama, kepribadian amarah adalah kepribadian yang mencerminkan jiwa yang selalu mendorong pemikiran berbuat keburukan. Hal itu terjadi karena nafsu telah menguasai suasana jiwa atau perasaan hati seseorang tanpa kendali akal. Yang kedua, kepribadian lawamah adalah kepribadian yang mencerminkan jiwa yang selalu mengecam pemikiran begitu dia melakukan kesalahan sehingga tidak timbul penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulanginya kesalahannya itu. Di sini seseorang sudah mulai merasakan kesadaran kalbunya dan menyadari nurani kesuciannya karena telah berkenalan dengan petunjuk ilahi. Hanya saja akalnya belum matang sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, kepribadian mutmainnah adalah kepribadian yang mencerminkan jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari segala pelanggaran dan dosa. Di sini potensi kalbu dan akal seseorang telah teraktualisasikan dengan baik, sehingga terjadi hubungan kerjasama yang harmonis antara daya kalbu, akal, dan nafsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.